Materi yang hari ini saya sampaikan adalah materi yang Anda suka gitu ya, Anda suka. Kenapa? Anda suka nggak didatangi uang? Jadi uang itu datang kepada Anda ya dari segala penjuru, bahkan dari tempat atau arah yang Anda tidak duga sama sekali. Dan uang bisa mengerti atau mendeteksi Anda, dan uang akan menyamperi Anda, masuk ke dompet, masuk ke rekening. Gitu ya. Oke, simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa lagi bersama saya yang saya ucapkan terima kasih ya pada teman-teman yang telah menyimak channel ini, dan saya bersyukur sekali ternyata tidak hanya dari Indonesia saja yang menyimak channel saya ini. Banyak sekali teman-teman kita dari luar negeri, dari mancanegara. Mungkin teman-teman yang dari luar negeri bisa silakan absen ya di komentar, atau Anda dari kota mana yang suka nyimak channel ini, silakan Anda tuliskan juga di komentar. Dan silakan juga bisa menuliskan doa di komentar ya, karena doa yang baik kalau diaminkan banyak orang insya Allah terkabul gitu ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan lagi terima kasih pada teman-teman, dan jika saudara merasa bahwa konten di channel ini itu bermanfaat, silakan Anda bisa share video ini dan berbagi satu kebaikan, artinya Anda sedang menanam benih pahala gitu ya, insya Allah ya. Dan semoga bisa menjadi amal untuk teman-teman semuanya. Materi yang hari ini saya sampaikan adalah materi yang Anda suka gitu ya, Anda suka. Kenapa? Anda suka nggak didatangi uang? Jadi uang itu datang kepada Anda ya dari segala penjuru, bahkan dari tempat atau arah yang Anda tidak duga sama sekali. Dan uang bisa mengerti atau mendeteksi Anda, dan uang akan menyamperi Anda, masuk ke dompet, masuk ke rekening. Gitu ya. Oke, simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke. Nah, ini aku ingetin lagi ya teman-teman, kalau misalkan Anda nonton channel ini terus Anda itu nggak praktek, itu sama aja ya, percuma gitu. Anda nonton channel ini ya, Anda sudah tahu ya, dan sudah banyak orang membuktikan, tapi Anda nggak mau praktek gitu, percuma juga. Karena untuk mengetahui efek kita itu perlu praktek lah, apapun itu ya. Anda kepingin masak Indomie misalkan, Anda kepingin ini aku sebut merek aja nggak apa-apa ya. Anda misalkan pingin makan Indomie, pingin makan nih, Anda perlu proses. Anda beli dulu di warung gitu ya, terus Anda rebus minyak dan sebagainya. Anda praktek, Anda melakukan praktek action. Nah, praktek ini adalah bagian dari ikhtiar. Dan sama sekali di channel ini tidak ada membahas untuk kita syirik, kita membahas untuk kita berpaling dari Tuhan yang Maha Kuasa, tidak. Karena justru itu satu sinergi yang lurus ya. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengakibatkan keajaiban terjadi pada kehidupan kita. Uang itu terdiri dari 4 huruf, U, A, N, dan G ya. Ada 4 huruf, tapi di mana 4 huruf ini bisa positif, bisa negatif, tergantung siapa. Bukan salah uangnya, uang hanyalah alat, uang hanyalah fasilitas, yang salah adalah orangnya gitu ya. Jadi uang ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang kebaikan, bisa juga dimanfaatkan untuk hal yang keburukan. Itu tergantung siapa, bukan salah uangnya, yang salah adalah orangnya gitu ya. Jadi jangan salahkan, padahal mindsetnya salah di awal. Kalau punya banyak uang nanti jadi orang yang jahat, kalau punya banyak uang nanti jadi orang yang sombong. Bukan, itu justru ketika Anda berpikir seperti itu, Anda menolak uang. Anda nggak jadi magnet uang, Anda jadi mendorong uang, bukannya menarik malah mendorong ya. Ini Anda pahami dulu. Pahaminya begini, dengan punya banyak uang saya akan bisa lebih bisa berbuat banyak, saya lebih bisa menolong orang lebih banyak. Dengan punya banyak uang saya bisa lebih bijaksana ya. Dengan punya banyak uang saya bisa lebih terjamin kesehatan saya, karena saya bisa membeli vitamin dan gizi yang oke untuk tubuh saya. Dengan punya banyak uang saya bisa membantu banyak orang lain, saya bisa bangun tempat ibadah dan sebagainya. Jadi mindsetnya diperbaiki dulu di awal itu. Jadi uang itu mau masuk itu ada tujuannya gitu loh. Tujuannya apa ya tadi? Tujuan positif.
Kalau tujuannya negatif yo nol lah. Penonton-penonton di channel ini saya yakin tujuannya untuk mendapatkan uang adalah untuk hal yang baik. Setuju ya? Nah, setelah Anda punya tujuan yang baik, tujuan yang oke, saya yakin Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala ya, itu melihat niat hambanya. Kalau hambanya, wah ini orang tujuannya baik nih. Nah, tak limpahkan. Oke. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Paham dulu ya, jadi tujuannya udah oke, tujuannya udah bagus banget, artinya Anda tinggal selangkah lagi untuk ke next step. Langkah selanjutnya adalah, inilah rahasianya teman-teman, sebenarnya inilah kunci gitu ya, yaitu apa? Hati Anda tenang, hati Anda tenang, sudah. Jadi satu, yang pertama, contoh ya, ada pertanyaan kemarin di DM, Mas, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang saldo 1 miliar di rekening saya ya, dengan cara yang halal, dengan cara yang berkah. Artinya yang pertama langkah Anda adalah Anda harus dekatkan diri Anda dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Anda harus mendekat dengan Tuhan. Ya, bagaimana mungkin Anda minta sama Tuhan, ya Tuhan saya minta 1 miliar, tapi Anda nggak pernah ibadah. Tapi Anda terus maksiat. Tapi Anda terus melakukan dosa-dosa. Padahal dosa itu adalah penghalang rezeki. Jadi rezeki mau masuk terhalang dosa, Bos. Ya, rezeki ini mau masuk, dosamu ini menghalangi rezeki, menghalangi uang yang mau masuk. Jadi uang mau masuk, malaikat bawa rezeki nih, malaikat datang mau ngasih rezeki. Kamu pas lagi maksiat kembali, nggak jadi dikasih. Paham ya maksudnya ya? Jadi yang pertama kali menghalangnya rezeki adalah dosa-dosa. Makanya itu banyak istighfar teman-teman ya. Kalau muslim istighfar ya. Saya menyarankan sehari 100 kali, luar biasa. Kalau Anda sudah bisa konsisten, alhamdulillah. Dan banyak sekali teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya tentang istighfar teman-teman. Itu ratusan orang sudah komen ya, alhamdulillah ya. Dan energinya ini luar biasa teman-teman ya. Oke, jadi fungsi dari istighfar yang tadi kemarin saya bilang, fungsi yang pertama adalah kita minta ampun dari dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar yang telah pernah kita lakukan. Dosa kita terhapus, penghalangnya ini terkikis gitu loh. Konsepnya seperti itu. Dosa kita terhapus, penghalangnya ini terkikis. Penghalang terkikis, rezeki masuk. Enak. Ya, itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah membuat hati Anda selalu tenang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tenang. Enak. Di hati ini tenang. Nah, orang-orang yang menarik kekayaan, mereka mengkondisikan state atau tingkatan perasaannya ini menjadi keperasaan yang tenang. Pikirannya tenang, pikirannya damai. Anda perhatikan, orang-orang yang damai, orang-orang yang pikirannya tenang itu, walaupun nggak punya uang, mereka senang. Tetapi kalau orang yang pikiran dan perasaannya, pikiran dan perasaannya ini tidak tenang, walaupun punya banyak uang, jadi mereka itu tidak tenang. Tapi mereka punya banyak uang, itu mereka tidak bahagia. Bukankah yang kita kepingin adalah uangnya banyak, hatinya tenang, bahagia luar biasa? Itu kan yang kita pengen. Paham ya maksudnya? Jadi itu konsep simple, tapi ini akan menarik keajaiban. Jadi keajaiban itu akan datang kepada orang yang tenang. Misalkan ada masalah apa, memberikan keputusan itu enak kalau kita tenang. Jadi nggak langsung marah jedar, enggak. Bukan seperti itu. Itu kita marah, itu jantung ini deg-degan, tidak tenang. Orang kalau marah itu tidak tenang. Jadi gimana caranya biar nggak marah? Ya dikondisikan. Ada banyak video saya di channel ini bagaimana mengkondisikan kita ketika marah. Ya, karena marah itu membuat hati Anda tidak tenang. Dan ketika hati Anda tidak tenang, rezekinya puter balik, Bos. Rezekinya puter balik. Jadi dengan Anda mengkondisikan hati tenang, malaikat pun juga seneng datangi. Wah, ini enak nih orang, posisinya damai, rileks dan sebagainya. Itu penarik rezeki yang pertama. Jadi kalau pengen belajar magnet uang, belajarlah mengkondisikan hati dan perasaan Anda ini terus selalu tenang. Tulis di komentar biar Anda nggak lupa ya.
hati saya harus selalu tenang untuk bisa menarik rezeki lebih banyak. Oke, terus bagaimana? Jadi sudah tahu kuncinya ya. Kuncinya adalah hatinya tenang. Kamu ikut bikin video toh? Hah? Dadah sih kamera. Dadah. Oke. Baik teman-teman ya. Terus cara tenang selanjutnya gimana? Ya kita video kali ini bahas tentang tenang aja gitu. Karena tenang ini gini. Kadang enak disebutin tapi praktekannya agak susah, tapi nggak masalah, dibiasakan ya. Nah, dibiasakan untuk tenang. Caranya agar tetap tenang yaitu adalah jangan penuhi pikiran Anda. Pikiran ini, otak ini bro, pikiran ini itu bisa kayak HP. Loh kok bisa kayak HP mas? Iya, kalau terlalu banyak pikiran, HP itu kan bisa hang. Pikiran juga ya. Jadi biasanya orang nggak tenang itu pikirannya banyak. Orang nggak tenang karena pikirannya banyak. Makanya orang kalau pulang kerja itu kan stresnya luar biasa, udah capek, macet jalannya dan sebagainya. Terus pulang, ya kan? Pulang terus marah-marah, bener ya? Nah itu jadi langkahnya kalau pulang ke rumah, cuci kaki, cuci tangan dulu, kalau bisa wudhu dulu. Ini perasaannya biar lebih tenang. Nah terus gimana mas pikirannya banyak? Ya diletakkan aja pikirannya. Segampang itu kan ngomong ya iya. Pikiran apa diletakkan, dipilih yang prioritas diselesaikan. Jadi jangan semua ditampung. Nah kebanyakan orang itu gini, nontoni masalahnya orang, nonton gosip, nonton apa ya, yang sebenarnya itu tidak terlalu penting untuk kehidupannya, tapi dipikirkan. Akhirnya pikirannya penuh, kayak RAM itu loh, kayak RAM di HP itu loh. Kalau penuh, ya kan, Anda buka aplikasi lemot, HP-nya restart. Seperti itulah ya. Jadi biar pikirannya tenang ya jangan ditambahi pikiran. Pikirannya full jadi nggak tenang. Caranya gimana? Diletakkan, pilih yang paling berat ya. Pilih yang paling berat, Anda selesaikan pelan-pelan, santai saja. Tetap dengan kondisi rileks. Dan tidak usah terlalu mengurusi urusan orang lain. Karena itu akan menambah pikiran. Ya, tidak terlalu ini contoh lah, tayangan TV Anda itu Anda perlu saring, Anda perlu filter mana yang sekiranya akan bisa nambah pikiran, mana yang akan bisa membuat tenang pikiran. Nah Anda coba saring dari apa yang Anda tonton, coba saring dari apa yang Anda dengar. Nah maka kesimpulannya teman-teman, saudara sekalian, pada hari ini komitmenlah Anda untuk menjaga perasaan Anda di tingkatan tenang gitu ya, agar keajaiban terjadi dan semuanya akan bisa terkontrol. Jadi Anda itu harus bisa mengkontrol teman-teman ya. Kita yang mengontrol pikiran, bukan pikiran yang mengkontrol kita. Jadi kitalah adalah pengendali. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Keren banget manusia ini karena bisa mengkontrol pikiran. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Silakan teman-teman bisa tuliskan di komentar atau pertanyaan apa, silakan Anda bisa tuliskan di komentar ya. Komitmen pada diri Anda untuk menjaga mulai detik ini, saya akan mulai belajar tenang. Semuanya perlu dibiasakan, perlu dilatih teman-teman ya. Karena skill, kemampuan untuk mencapai ketenangan ini luar biasa. Oke, semoga bisa bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis. Ayo nak bilang salam laris manis ya. Manis. Oke.